selamat siang. Selamat datang di podcast Meja Bundar. Di sini saya Dewi sebagai host. Dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup hangat dan memiliki dampak global, yaitu dampak tarif Trump. Untuk membantu kita memahami lebih dalam, saya sudah mengundang narasumber yang bisa membantu dalam memberi pandangan terhadap topik kali ini. Terima kasih kepada Kak Erlangga dan juga Kak Azmi sudah bersedia hadir di podcast kami. Baik, terima kasih juga telah mengundang kita berdua untuk berbagi informasi di sini. Baik, langsung saja. Yang pertama, bisa dijelaskan secara singkat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tarif dan bagaimana kebijakan tarif yang dibuat oleh Presiden Trump pada periode 2025 itu? Tentu, tarif itu adalah semacam pajak yang dikenakan oleh produk impor pemerintah suatu negara. Tujuannya adalah untuk melindungi industri di dalam negeri dan juga kompetisi luar yang dianggap tidak adil atau mengurangi defisit perdagangan. Kebijakan tarif Trump yang dimulai sejak tahun 2018 adalah secara khusus menargetkan impor baja, besi, dan lain-lainnya. Dia mengenakan tarif yang cukup besar, sampai 25% untuk baja, 10% untuk aluminium, serta lebih banyak lagi untuk barang-barang lainnya. Untuk mendorong produksi dalam negeri dan mencoba menyeimbangkan neraca perdagangan di Amerika Serikat. Oh, menarik sekali ya. Kira-kira apa sih dampak langsung yang bisa kita lihat di Amerika Serikat akibat kebijakan ini? Kalau dampak langsungnya yaitu adalah yang seperti kita ketahui bahwa ada beberapa dampak yang cukup signifikan. Positifnya memang beberapa sektor seperti produksi baja, lalu aluminium mengalami peningkatan produksi dan tercipta lapangan kerja baru. Namun di sisi lain banyak produsen juga yang menjadi bergantung pada bahan baku impor. Akhirnya menghadapi kenaikan biaya produksi. Ini berimbas pada harga jual produk yang naik dan pada akhirnya juga setiap konsumsi yang harus dikeluarkan itu adalah uang yang cukup banyak dan juga ada efek domino yang cukup kompleks di dalamnya. Oke, kalau begitu bagaimana tanggapan dari negara lain khususnya Cina yang menjadi sasaran utama tarif ini? Kalau tanggapan dari negara Cina sendiri itu adalah merespon kebijakan tarif ini dengan mengenakan tarif balasan pada barang-barang ekspor Amerika seperti kedelai, mobil, dan lainnya. Hal ini memicu perang dagang seperti menyebabkan ketidakpastian dalam volatilitas dan pasar global. Selain Cina, beberapa negara lain juga melakukan langkah serupa, mulai dari mencari alternatif perdagangan lain agar tidak terlalu bergantung kepada negara Amerika Serikat. Bagaimana menurut Kak Azmi? Oke, jadi menurut saya Amerika dan Cina ini kan merupakan dua negara adidaya yang dimana ketika Trump mengeluarkan kebijakan tersebut, Cina merasa dia dia sudah lepas dari Amerika, dia bisa berdiri sendiri sehingga Cina seperti yang disampaikan Mas Erlangga, Cina mengeluarkan kebijakan balasan sehingga itu respon Cina terhadap Trump. Gitu. Oke, saya dengar juga ada dampak dari tarif ini tidak cuma soal ekonomi, tapi juga politik dan hubungan internasional. Bisa dijelaskan sedikit? Kalau kayak tarif ini bisa juga terjadi beneran, karena selain berdampak kepada ekonomi, tarif ini juga memperkeruh hubungan diplomatik antara Amerika dan beberapa mitra negara lainnya. Ketegangan yang muncul bisa mempengaruhi dari salah satu kerjasama di bidang lain seperti keamanan dan diplomasi. Selain itu, ketidakpastian perdagangan ini juga bisa membuat banyak bisnis menunda investasi dan juga ekspansi, yang pada akhirnya bisa melambatkan pertumbuhan ekonomi secara global. Oke, lalu bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan tarif ini dari sisi jangka panjang? Kalau dari sisi jangka panjangnya itu kita bisa melihat dari ada resiko bahwa kebijakan seperti ini malah mendorong globalisasi berbalik arah
dengan negara-negara cenderung proteksionis, dan juga membangun rantai pasokan yang lebih regional dan domestik. Ini bisa menghambat efisiensi dan juga inovasi. Namun sisi positifnya itu adalah seperti kita ketahui ada peningkatan kesadaran pentingnya kemandirian ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik, seperti ketidakpastian geopolitik global. Jadi ini dua sisi mata uang yang harus dikelola secara hati-hati oleh pembuat kebijakan tersebut agar aman dan sejahtera. Oke, secara spesifik bagaimana menanggapi dampak produktivitas dan masyarakat terhadap tarif ini? Ya, mungkin kita sebagai masyarakat dan tentu akibat kebijakan ini produktivitas kita tidak lagi signifikan dikarenakan Amerika merupakan salah satu market yang cukup besar bagi Indonesia. Tentu ketika kebijakan ini keluar akan sangat berdampak bagi pelaku usaha, dan dampak lainnya adalah pada produktivitas masyarakat. Sehingga selaku masyarakat kita perlu lebih bijak dalam mengeluarkan uang atau mengeluarkan kebutuhan tanpa harus mengikuti tren yang ada, sehingga apa yang kita perlukan itu yang kita keluarkan. Dan untuk pelaku usaha dan kita sebagai masyarakat tentu perlu mencari solusi lain atau alternatif lain untuk meningkatkan produktivitas, mungkin seperti memanfaatkan sumber daya yang ada atau dari segi tani dan sebagainya, dan diperlukan gotong royong antar sesama masyarakat seperti itu. Oke, lalu bagaimana solusi yang bisa diambil kita sebagai masyarakat dalam menanggapi isu ini? Oke, solusinya mungkin kita selaku masyarakat seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita perlu memilah dan meminimalisir pengeluaran sehingga apa yang kita keluarkan itu tepat, dan perlu diadakan paguyuban atau mungkin kumpul bersama antar masyarakat untuk menentukan dan menimbulkan rasa kebersamaan sehingga timbul rasa saling memiliki antara sesama. Contoh misal seperti ada satu keluarga yang dia mengalami masalah finansial tentunya. Nah itu kita selaku tetangga atau misalnya masyarakat, kepala RT dan sebagainya, kita perlu mendata penghuni atau penduduk yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, sangat komprehensif sekali ya. Sebelum kita tutup, adakah pesan atau saran yang ingin Kak Fahmi atau Kak Erlangga sampaikan kepada pendengar supaya dalam mengikuti perkembangan perdagangan ini? Saran saya itu adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap terbuka terhadap informasi dan memahami bahwa dari kebijakan ekonomi dan perdagangan itu adalah saling terkait dan kompleks. Sehingga dari itu untuk menjadi pelaku bisnis penting untuk fleksibel dan juga siap beradaptasi dengan apapun yang akan perubahan terjadi di global. Sedangkan untuk masyarakat umum, menurut saya adalah memahami dampak kebajikan ini bisa membantu kita menjadi konsumen yang lebih bijak dan juga ikut mendorong dialog yang sehat dan juga tentang ekonomi dan juga nasional global agar kita selalu berpikir positif dan bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Sedikit menanggapi, mungkin ketika perilaku masyarakat yang sudah dirubah akibat kebijakan ini, tentu kita mengharapkan peran pemerintah di sini, yang dimana pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan rakyat, sehingga antara pemerintah dan rakyat ini balance dan kita tidak ada kesenjangan ekonomi di masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas wawasan dan waktunya kepada Kak Azmi dan Kak Erlangga. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat bagi semua pendengar. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang kita berdua untuk berbagi informasi di sini.
Baik, itu tadi diskusi seputar dampak tarif Trump. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk konten berkualitas lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.